Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Selasa? Waalaikumsalam. Baik, Kak. Baik ya, Alhamdulillah. Cuaca gimana? Lagi hujan? Cerah? Hujan es kemarin di sini, NS ya, di Surabaya Surabaya. ya. Iya, Iya, tapi keluarga bukan di Mister. daerah rumahku. Di mana Mbak Vera rumahnya? Daerah mana di Surabaya? Daerah Kenjeran. Oh, Tapi Kenjeran. yang hujan es itu di daerah Wiyungnya. I see. Keluarga Mister juga ada di Surabaya, dekat UNESA, Surabaya, Negeri Iya, Surabaya. iya ITS juga, yang di ITS itu. Juga ada hujan es. Oke, ini sudah 1, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6 yang masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman yang sudah menghadiri, ya, Miss Vera, Miss Rani, Miss Vera Nisrina, Miss Dia, Miss Nafila, Miss Novita, Miss Mia, dan Miss Dea, ya, sudah menghadiri ya. Terima kasih. Hari ini pertemuan keempat, ya, sesuai perjanjian kita akan membahas tentang materi determiners. Ya, gimana kemarin soalnya udah dikerjain? Ada yang udah dikerjain? Ada yang udah dikerjain? Miss Vera mungkin, Miss Rani, ya, Miss Novita, pas sudah dikerjakan mungkin, pas sudah dilihat ya, soal-soalnya. Nggak susah kan? Miss Rani udah ngelihat soalnya. Belum, Mister. Baru buka grup tadi siang. Oh ya udah. Nanti yang sudah dikerjakan aja secepatnya ya, hari Jumat ya, malam Sabtu berarti ya. Bukan malam Jumat ya, malam Sabtu. Hari Jumat malamnya. Ya buat evaluasi teman-teman. Nanti ada post test lagi nanti pas pertemuan ke-6 ya, pas ke. Oke, kita mulai aja. Materi sekarang adalah tentang determiners ya. Mungkin Miss Eliza, are you there, Miss Eliza? Yes, Mister. Yes, Miss Eliza, I want to ask you, do you know about determiners? Pernah dengar tentang determiners itu apa? Penentu. Apa? Penentu bukan? Penentu apa? Yang digunakan di awal. Di awal, ya, digunakan di awal ya bahasanya Miss Eliza. Mungkin kalau Miss Dia, do you know determiners? Miss Dia, are you there? Oke, Miss Dia. Mungkin Miss Nafila, Ya, Mister. do you know about determiners? Apa itu? Kata yang diletakkan, kata yang diletakkan di depan kata. Ya, bukan sih, Mister. Itu mungkin secara pengaplikasian ya, Oh, tapi mungkin artikel secara kali ya? pengertian apa? Apa itu determinants? Fungsinya apalah? Do you know? Untuk memperjelas. Perjelas? Atau, Ya, ya. cukup tepat ya. Oke, ya. Ini ya, determiners. Ya, determiners itu adalah is a word placed in the front of a noun to specify quantity. Ya, jadi itu benar ya, seperti yang teman-teman bilang tadi ya, dari Miss Eliza, kemudian juga Miss Nafila, bahwa determiner itu adalah suatu fungsi dari grammar bahasa Inggris ya, suatu fungsi dari kata yang ditempatkan di awal sebelum kata benda. Jadi untuk menspesifikkan sebuah jumlah. Dalam bahasa Inggris itu memang kita harus tahu dulu nih, dari jumlah itu penegasnya tuh apa. Sama seperti kita materi kemarin hari Senin gitu ya, tentang conjunction harus ada penegasnya gitu. Jadi jangan sampai tidak ada keterangan indeterminers ya. Karena nanti orang bingung. Gitu. Jamak, plural dan segala macam. Contohnya gini, one dog, my cat,
dan lain-lain. Ya, one dog jelas, oh cuma satu anjing. My cat, oh ini kucing saya, kepemilikan dari sebuah noun benda dan lain-lain. Nah, untuk memahami determiners itu ada dibagi-bagi lagi. Ya, is there an example of determiners? Yes. Yang pertama adalah an article. Sering dengar ya kata and, the, ya. This is a student, ya. This is a student. This is the student. Bedanya apa? This is a student and menggunakan this is the student. Nah, itu harus tahu gitu. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, itu artikel. Kemudian demonstratif, ya. Demonstratif itu ada kata this, that, these, those. Ya, yang terakhir, yang ketiga itu possessive, itu my, possessive noun itu artinya kepemilikan, my, your, his, her, its, our, their. Nah, kemudian yang terakhir quantifier. Quantifier itu ada many, much, more, most, some. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang determiners ini nggak detail. Nanti ada pertemuan next-nya kita akan bahas tentang masing-masing artikel sama quantifier. Yang detail yang didominasi kita demonstratif sama possessive. Ini nanti ada pertemuannya lagi. Pertemuan mendekati akhir, pertemuan 7 ke pertemuan 8. Karena cukup banyak. Oke, next. Nah, Miss Nafila boleh dibaca artikel itu apa? Yang definite. Semuanya ya. The articles are the words a or an and the. They define whether something is specific or unspecific. Yang the definite juga, Mister? Yes. The definite article, the is called the definite article. It defines its noun as something specific and something previously mentioned, or noun, something unique, something being identified by the speaker. Example, this is the Lavender Hotel we have booked before. Okay, thank you, Miss Nabila. Okay, article. The articles are the words a and d atau the, tergantung ya. Nanti kita akan tahu bedanya apa dalam penekanannya. Ya, jadi kalau udah dengar kata artikel ya ada kata a and d ya. Nah, tapi harus ditahu dulu nih spesifiknya gimana. Nah, penggunaan spesifiknya kita jelaskan di bawah ini. Ada istilahnya definite article. Artikel yang sudah terdefinisi bahasa Indonesianya ya, definite. Kata the atau di. Kalau the itu dia kalau setelah kata the itu bukan huruf vokal. Kalau kata di itu huruf vokal. Contoh kata akhir, the end. Ya toh? Setelah kata the end, n itu kan e depannya huruf vokal a, u, e, o. Jadi bacanya bukan the end, tapi the end. Ya, gitu. The atau the is called the definite article. It defines its noun as something specific and something previously mentioned or noun, something unique, or something being identified by the speaker. Jadi setelah kata huruf vokal itu, yang paling vitalnya kata the atau di ini memang suatu objek noun yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Ya, sudah dijelaskan apa ini bendanya. Ya. Kalau contoh, this is the Lavender Hotel we have booked before. Berarti kita bisa ambil contoh penggalan kalimat ini di kalimat sebelumnya sudah dijelaskan gitu. Mungkin kalimatnya sebelumnya gini. This is a Lavender Hotel. Nah, the Lavender Hotel we have booked before. Contoh kayak gitu. Nah, atau the Lavender Hotel is the most prestigious hotel in Jakarta atau in Bali dan Surabaya dan semacamnya. Ya, itu kita mengacu pada kalimat description ya. Kan teman-teman kemarin bikin cerita storytelling description, itu kita bisa memanfaatkan fungsi artikel. Ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai ketukar. Kata the itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Biasanya kalau kata introduction itu masih pakai kata e, ya bukan kata the. Karena masih pengenalan gitu. This is a cat. Ini kucing. Jangan pas pembuatan kalimat awal this is the cat, itu salah. Karena baru dikenalin, kecuali nanti setelah kalimat kata this is a cat titik baru the cat is bla bla bla. Itu boleh. Biasanya suka kebalik kadang ya. Mister kadang kalau ngajar-ngajar dulu suka kebalik. Nah, itu bisa disalahkan nanti. Ya tidak boleh. Nah, ini yang tadi Mister mention sebelumnya kata e and n.
Itu disebut dengan indefinite, belum terdefinisi. Ya, A and N are called the indefinite articles. They define their noun as something unspecific, ya, atau something generic, something mentioned for the first time. Ya, generic itu yang umum. Jadi suatu hal yang umum yang mungkin secara masyarakat belum tahu, gitu. Ya, atau something mentioned for the first time. Jadi kalau mendeskripsikan sesuatu, teman-teman deskripsiin apa, deskripsikan teman kalian, deskripsiin artis idola kalian tuh jangan depannya the dulu, dulu, baru the, kayak gitu. This is a lavender hotel. Nah, contohnya tadi kayak gitu. Ya, that's an example. Paham ya sampai sini ya? Kalau kata N, itu kalau huruf vokal tadi, kalau E enggak. Ya. This is an apple, buah. This is an orange, jeruk. Ya, itu depannya O dan A, I, U, E, vokal, vowel sound. Maka harus pakai N. Tapi nanti ada exceptional-nya, nanti Mister jelasin. Oke, tentang artikel paham ya. Sekarang kita tentang demonstratif. Nah, demonstratif itu coba siapa? Miss Vera? Miss Cynthia Vera, boleh dibaca? Demonstrative. A demonstrative determiner defines where its noun or pronoun is in relation to the speaker. This, that, this, and those. Example, this dog it's so cute. That person looks tired. Oke, thank you, Miss Vera. Yang kedua setelah artikel adalah demonstrative. Ya, apa itu? Itu adalah mendefinisikan, defines where its noun or pronoun, ya si noun atau pronounnya, kata ganti, is in relation to the speaker. Itu berhubungan dengan si speakernya. Jadi speaker itu maksudnya ya si pelaku. Gitu. Ya, atau si noun-nya. Contoh this, that, these, those. This itu ini, that itu. Menunjukkan ke orang. Gitu. Kalau these and those, this itu adalah kata jamak dari this. Kalau those itu jamaknya dari that. Ya, this and that itu adalah singular. Satu orang, satu objek atau satu pelaku, subjek. Kalau these itu adalah ini juga sama artinya tapi banyak. Those, that itu plural, jamak. Contoh, this dog is so cute. Anjing ini lucu, imut. Berarti ini kita bisa nilai, oh anjingnya cuma satu. Anjing ini. Gitu. Nah, kalau banyak, jangan pakai this, tapi these. THE, DC, yang ketiga ini. Ya. Gitu. Bentar, nah ini. Mister kasih tanda ya. Nah, this ini adalah yang di sini. Nah, ini jamaknya ya, jamak. Ini singular. Kalau jamak berarti dia jadi these dogs pakai S. Nah, these dogs is are pakai R ya. R itu juga jamak. Ya kata to be. These dogs are so cute. Anjing-anjing ini bahasa Indonesianya ya. Itulah sangat lucu. Ini juga sama. Those kalau person itu satu. Kalau banyak itu jadi guys. Sorry ya Mr. Tulisan. Nah, guys. Oke, ya. Those guys looks tired. Atau pakai S atau enggak? Kalau jamak jangan pakai S ya. Those guys look tired. S itu hanya untuk singular aja. Ya. Orang ketiga tapi singular. Kalau banyak, ini orang ketiga juga, tapi dia jamak jadi nggak boleh pakai S. Nanti ada contoh soalnya biar paham. Oke, kita lanjut. Possessive. Oke. Miss Dea, are you there, Miss Dea? Ya, Mister. Oke, boleh dibaca? Possessive. One of determiner which sits before a noun or a pronoun to show who or what on it. My, your, his, her, its, our, their, and whose. Example. Your mom never told me about her father all this time. Sean always be the champion with his own goals. Oke, thank you. Ya, ini adalah contoh dari possessive, kepemilikan. Ya, one of determiner, salah satu dari fungsi determiner yang
which sits before a noun, yang berada di posisi sebelum si noun-nya, ya, atau si pronoun, kata ganti. Ya, kata ganti itu bisa he, bisa she, bisa it. Ya. To show what or what owns it, menunjukkan si pemilikannya. My, saya, punya saya. It's mine, punya saya. This is my bedroom, ini tempat tidur saya. This is my book, ini buku saya, punya kepemilikan. Your, this is yours, ini punyamu, menunjukkan ke orang siapa. This is your girlfriend, ini pacarmu, gitu. His, this is his mother, ini ibunya si dia, gitu. Siapa? Sila dia laki-laki. Atau her mother, dia perempuan, ibunya dia perempuan. It's itu objek yang tidak diketahui ya, bukan orang, maksudnya bisa benda, itu juga bisa, atau hewan. Oke, it's yours, ini milikmu. Nah, ini mungkin bisa apa aja, bisa buku, bisa pokoknya objek. Our itu yang jamaknya berarti. Kalau your itu satu orang, kalau our itu banyak. This is our class, ini kelas kita. Ya, this is our books, ini buku kita. Nah, their itu mereka, banyak, pemilikannya banyak. This is their class, ini kelasnya mereka, gitu. This is their book, ini bukunya mereka. Itu. And whose itu apa? Ada yang tahu? Ada whose, ada whom. Ya. This is whose. Kalau Miss Vera tahu? Bukan Miss Cynthia Vera ya, tapi Miss Vera tadi mana? Miss Vera Nisrina. Tadi hilang ya. Whose itu apa? Whose. Yes, whose. Kurang tahu, Sir. Kurang tahu? Miss Novita, do you know whose? Miss Novita? Oh, nggak ada suara. Miss Dia? Miss Dia Alia, ya. Sorry, tadi kehilang. What is whose? Ya, kayak siapa yang punya gitu, Mister. Oke, good, benar. Siapa yang punya ya? Itu. Jadi whose itu kepemilikan siapa yang punya. Gitu. Whose book? Buku siapa ini? Nah, gitu. Biasanya lebih ke pertanyaan sih kalau whose itu ya. Contoh gini, your mom never told me about her father all this time. Your mom, ibumu. Nah, berarti mungkin ada orang. Jadi ini kan saya, atau Miss Nafila, atau Miss Dia gitu. Your mom never told me about her father all this time. Your mom, ibumu. Nah, mu-nya ini ke siapa? Ke kita. Mungkin saya katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua, Sean always be the champion with his own goals. His, berarti his ini ditunjukkan ke si Sean. Gitu. Itu contohnya ya. Atau laki-laki ya her, atau orang siapa, misalkan kalau Miss Vika dan Miss Rani berarti udah bukan his lagi, tapi their, mereka ya, their. Karena dua orang udah jamak. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Itu. Oke, kita next. Quantifier. Ya, ini agak banyak, ini quantifier nanti ada materinya sendiri. Oke, Miss Vika boleh dibaca? Quantifiers. It determiners that refers even loosely to an amount of or a quantity can be classified as a quantifier. Any, all, many, much, several, and some. Oke. Example, I bought some batteries for my toy car collection. Oke, thank you Miss Vika. Quantifier dari kata quantity, jumlah. Ya, ini refers atau even loosely to an amount atau jumlah dari quantity itu, atau bisa diklasifikasikan quantifier. Any, all, many, much, several, and some. Ini teman-teman suka bingung di quantifier ya, tapi Mister nggak mau jelasin banyak di sini. Nanti kita ada materinya sendiri. Ya, I bought some batteries for my toy car collection. Ya, some batteries berarti ada beberapa baterai gitu istilahnya. Some people nggak perlu nyebut berapa jumlahnya. Misalkan I bought 3 batteries, 4 batteries, itu nggak terlalu penting. Jadi orang memanfaatkan quantifier menggunakan kata some. Gitu. Atau contoh lain kata much. Teman-teman kalau gula atau kata much ya, Mister nggak jelasin detail untuk much ya. Nanti kita ada materi selanjutnya detail tentang quantifier. Much itu kalau uang itu much atau many. Biasanya kalau dengarkan I have much money, ya kan? Tapi kalau kita belajar detailnya, much itu adalah suatu benda yang nggak bisa dihitung. Padahal uang bisa dihitung.
Nah, itu kenapa itu? Ya, I have much money. Pernah dengar kata I have many money? No. Tapi much money. Padahal much itu, kalau nanti kita belajar detailnya ya, nanti next pertemuan 6 atau 7, itu lebih itu suatu benda yang nggak bisa dihitung. Gitu. Contoh pasir, I have much sugar. Ya, saya punya beberapa much sugar, gula. Gula itu kan partikel, masuk dihitung satu-satu kan nggak mungkin. You know? Nah, itu suatu benda yang nggak bisa dihitung, uncountable. Nanti quantifier itu ada istilahnya countable and uncountable detailnya. Nggak bisa, I put many sugar itu nggak boleh. Harusnya yang benar, saya menuang, ya, menyeduh much sugar. Itu baru benar. Kalau many itu bisa dihitung, much itu nggak bisa dihitung. I have many books. Saya punya beberapa buku, gampang karena bisa dihitung buku itu. Nggak mungkin much tanpa nggak bisa dihitung. Itu many book. Nah itu kenapa itu? Nah itu nanti jadi PR kita nanti ya next meeting. Mister nggak akan bahas di sini. Kemudian ada kata several. Several itu beberapa. Jadi tetap yang nggak bisa dihitung, tapi hanya 2 atau 3 beberapa. I have several toys atau I have several books. Bedanya apa sama some? Gitu. Ya. I have some books atau sama I have several books. Bedanya apa ada di situ? Gitu. Padahal maknanya juga beberapa gitu. Ya. Atau ada any atau jangan any dulu. Yang all itu banyak semua. I have all apa ya? I have all toy collection. Saya punya semua toy collection. Kalau all itu biasanya tidak peduliin sama jumlahnya ada berapa. Dia hanya menjelaskan aja, oh saya punya banyak, kayak gitu aja. Ya, kalian tidak usah mempusingkan ada berapa jumlahnya, no. People don't care about that mostly. Kecuali kalau kata many, much, several, and some harus tahu dulu jumlahnya, baru bisa identify. Kalau ada berapa lebih dari 5 harus pakai some, harus kurang dari 5 pakai several. Kalau much itu harus berapa jumlahnya, kalau many ya. Kalau any and all itu nggak perlu jumlahnya. Hanya dia pengen tahu aja banyak atau enggak gitu, atau sedikit. Nah, itu bisa pakai any atau all. Kalau all itu banyak tapi nggak perlu kita peduliin jumlahnya berapa. Kalau any sedikit jumlahnya tapi kita nggak perlu tahu jumlahnya ada berapa. Ya, identifikasinya seperti itu. Oke, ada tes. Oke, coba 1 menit. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti saya tanya. Langsung ya. Miss Fitria. Miss Fitria, are you there? Miss Foni? Miss Foni? Are you there, Miss Foni? Lewat. Miss Ayu? Miss Ayu Desti? Tak ada suaranya? Atau Miss Melvi? Miss Melvi? Nomor 1, Yes. Alasannya? karena itu kan university kan pakai huruf vokal. Oke. Ya, jawabannya tidak benar ya. Jawabannya adalah E. Kenapa E? Nah, di sini exceptional yang Mas jelaskan. Huruf vowel sound, ingat vowel sound, bukan vowel words. Ya, oh sorry, Mr. Out dulu ya. Ya, jadi kata E, ya. Nah, university itu memang secara tulisan U, ya. Cuman secara pengucapan dia bukan U, tapi U, university. Benar nggak? Pada saat diucapkan bukan university, tapi university. This one. Maka dia nggak akan berlaku vowel sound. Dia harus pakai kata E. A university. The most prestigious university in the world is a University of Cambridge. Nah, bukan an. Ya. Atau ada contoh lain, kalian pernah dengar kata ini? Sorry. An hour. Saya sudah, I am waiting for an hour. Kenapa enggak a hour? Karena bahasa Inggris H itu nggak dibaca. Hour itu nggak dibaca.
otomatis vowel sound-nya jadi kebalikannya. Ingat vowel sound loh. Vowel sound. Ya, bunyi dari huruf vokal, bukan vowel words. No. We don't talk about words. We talk about sound. Gitu. Didengarnya pada saat diucapkan. Nah, ini jebakannya di sini. Gitu. Ya. Jadi jawabannya E. Kalau mau tahu apa aja kata-kata yang kebalikannya, yang huruf vokal tapi dibaca nggak vokal, nah itu bisa dicari sendiri. Nanti boleh dicari di banyak sekali di Google apa aja kata-katanya. Ya. Nomor 2, Miss Vika apa? Alex and his friends. Oke, Alex and his friends, yes, good. Has never shown in reunion since last year. Ya, jadi Alex dan teman-temannya nggak pernah muncul di reuni sejak tahun kemarin. Bukan him ya, him itu buat si dianya. Tapi ini kan friends ini kan si temannya si Alex, itu berarti pakai his. Ya, good. Nomor 3, Miss Cynthia. Miss Cynthia, Vera. Nomor 3 apa jawabannya? Blah blah blah. Examiner looks frustrated with the student's result examination. Nomor 4 nanti Miss Villa ya. Nomor 5 Miss Rani. Apa Miss Vera? Miss Cynthia Vera. Nomor 3 apa jawabannya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa kok. Nggak akan dihukum. Nanti lebih detailnya nanti pas ada materi ini. Karena ini baru pengenalan awal. Jadi lebih detail nanti. Apa Miss Vera? Sebut aja, tebak aja. Tebak-tebakan. Apa jawabannya? Sorry. Yang tus. Those? Tose itu Iya. ya? Oh ya. Blah 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 examiner looks frustrated with the student result examination. Yes, betul. Ya, those examiner, jadi penguji itu terlihat frustrasi dengan hasil ujian dari muridnya. Gitu. Jangan these ya, these itu ini. Biasanya ini itu lebih ke posisinya dekat dengan si pelaku, si subjeknya, si orangnya. These examiner. Tapi kalau those itu nunjuk, berarti agak jauh. Nah, mungkinnya sudut pandang dari itu kita harus tahu juga. Gitu. Oh, ini si penguji itu, nah bukan penguji ini. Biasanya gitu. Those examiner. Biasanya kita harus punya analisa di situ, teman-teman. Ya, so you have to analyze first, and then you can jangan sampai kena trap di sini. Ya, mentang-mentang these and those ya, mentang-mentang banyak. Kalau ini udah pasti salah ya. Ya kebangetan kalau jawabin. Kata kuncinya ada ini aja, examiners ada S jamak. Nomor 4 tadi, Miss Bila, monggo. What is it? His, Mister. His. By checking a car, Michael can see any kind of glass with his own. Yes, gitu, benar ya. By check his own ya. Kata kuncinya kata own. Nah, milik dirinya. Nah, berarti his. Nah, possessive ini masuknya. Ya. Ini demonstratif, nomor 3, nomor 4 possessive, nomor 1 artikel, nomor 2 itu possessive juga. Nomor 5, Miss Rani. Her sama Ayo. Sama Oke. Last week, Clara meet blah 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 friend Diana, ya satu orang ya temannya, was having fun by visit blah 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 Stampede Cinema. Oke. Benar jawabannya her, tapi the atau e. Nah, that's the point. Kalau ingin mengidentifikasi di situ, maka lihat dari kata setelahnya. Ingat, belajar tentang determiner setelahnya atau di noun-nya. Stampede to Cinema itu nama tempat, maka ini noun. Gitu. Ada kata kunci last week, berarti bisa dibilang seminggu lalu dia sudah pernah mengunjungi, sudah tahu tempat ini. Berarti karena sudah tahu maka definite article, kata tempat ya atau objek yang sudah diketahui pakai kata de. Nah, kalau mau pakai kata maka kalimatnya gini aja. Clara and her friend Diana visit a Stampede Cinema, mengunjungi sinema Stampede. Nah, itu baru benar karena dia baru pertama kali mengunjungi dengan dua temannya. Tapi karena ada kata kunci last week, oh dari minggu lalu nih pasti udah tahu ini si Clara ini sudah pernah tahu dia mengunjungi Stampede. Oh ya udah pakai kata the.
Seperti itu. Ya, Miss Rani gitu ya. Nomor 6 yang terakhir. Ya. Miss Mia. Miss Mia mana tadi? Oh ini, sorry. Miss Mia ada di situ. Are you there, Miss Mia? Iya, Mister. Oke, good. Nomor 6 apa jawabannya? So what's the answer? This. This, ya, bacanya this ya, agak membedakan kata this yang satu tunggal. This, betul ya. Since exam will be starting tomorrow, ya semenjak ujian akan dimulai besok, these students in front of me. Nah, in front of me di depan saya. Berarti ini mungkin dosen yang ngomong atau guru ada di depannya. Berarti these, si murid ini, berarti si di depannya si ini. Jangan those, kalau those itu. Berarti dia jauh posisinya, jangan. If these students in front of me don't look so concentrate and focus with the lecture I have presented. Ya, tidak berkonsentrasi dan fokus dengan perkuliahan yang saya presentasikan. Ya, berarti si orang ketiga ini, orang pertama ini si A ya. Dia menjelaskan ke murid-muridnya orang ketiga. Ya, these, ya betul sekali, good, Miss Mia jawabannya. Ya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Ya, nanti kita akan lebih detail lagi. Mohon maaf, saya Mister tidak akan menjelaskan banyak karena ini materinya masih singkat. Nanti lebih banyak lagi detailnya. Kita pecah-pecah. Ya. Yang di pretest itu masih standar ya. Nanti bisa lebih banyak lagi. Mungkin lebih banyak kayak gini nanti. Double-double kayak nomor 5 gitu ya. Nggak cuma satu kayak gini. Itu bisa banyak. Jebakannya banyak. Jebakan Batman-nya banyak. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, nggak apa-apa ditanya. Mumpung masih dipresentasiin. Miss Vika mau ditanya? Why you smile? Miss Rani mungkin ada yang mau ditanya, Miss Nafila, it's okay, nggak apa-apa. Susah nggak? Enggak kan? Kalau Mister kecepatan nggak apa-apa, diomongin aja. Kadang Mister suka nggak kontrol. Miss Vera, Miss Cynthia Vera, mungkin ada yang mau ditanya? Nggak ada ya, itu. Ya nanti pretest nanti dikerjakan aja. Materi nanti Mister share, kalian bisa belajar di situ. Nanti di pretest kalian bisa lihat ya soal-soalnya. Kalau soalnya itu PG pilihan ganda, ya itu cuma 2 opsi aja pilihan ganda. Nanti kalau post test mungkin lebih banyak opsi pilihan gandanya. Ya ini pengen nguji aja kalian sudah sampai mana ya kemampuannya. Oke, di sini udah pada ngumpulin ini semua ya. Form-form itu ya, kayaknya ada yang belum juga soalnya di Mister itu masih ada 7 murid lagi yang belum. Ya, bagi yang belum nanti mohon dikumpulkan ya. Itu soalnya buat rekapan data Mister, buat nanti Mister mau presentasi ke atasan di Let's Speak. Soalnya itu disuruh juga. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini ya, cukup singkat. Ya, nanti kalau ada yang ditanya, nanti bisa PM Mister. Ya, oh ya satu lagi untuk masalah siapapun yang tidak bisa hadir, mohon H-1. Jadi kalau hari Selasa nggak hadir, hari Seninnya ngabarin. Kalau hari Senin nggak bisa, hari Minggunya kabarin. Karena kalau kalian ngabarinnya hari H atau hari besoknya, Mister akan anggap absen. Ya, gitu. Biarpun kalian ngabarin silakan, tapi Mister nggak akan masukin ke data atau ngasih tugas pengganti. Kalian nanti nggak akan bisa. Takutnya nggak dapat sertifikat. Aturannya gitu soalnya. Gitu, ya. Ini mau kasih reminding lagi aja. Ya, tapi Mister terima kasih yang sudah menghubungi Mas yang nggak bisa hadir kasih tugas pengganti. Oke, kalau tidak ada kita akan ketemu minggu depan ya hari Senin. Mohon nanti kalau ada yang berhalangan boleh hubungi Mister, nanti Mister kasih tugas pengganti sebagai kehadiran. Ya nggak susah kok tugas pengganti. Ada beberapa yang udah minta soalnya nggak susah. Oke, kalau saya cukupkan sekian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.